Kabut pagi masih menyelimuti lembah-lembah hijau Papua ketika Ardi membuka matanya. Di balik kesunyian desa kecil, tempat ia tinggal, sebuah rahasia besar sedang bersembunyi, sebuah rahasia yang bisa mengubah masa depan tanah ini selamanya. Ketika berita penangkapan seorang tokoh yang selama ini dianggap tak tersentuh mulai berhembus, Ardi tahu ini bukan sekadar kabar biasa. Di balik keheningan ada ladang yang tumbuh tidak dengan padi, melainkan sesuatu yang lebih gelap, sumber dana yang selama ini memberi kekuatan pada kelompok yang selama ini menghantui negeri itu. Dengan kamera di tangan dan tekad membara, Ardi memulai perjalanan yang tak hanya menguji keberaniannya, tapi juga mengungkap sisi lain dari tanah Papua yang jarang terlihat oleh dunia. Ini bukan sekadar cerita tentang penangkapan, ini adalah kisah tentang keberanian, harapan, dan cahaya yang muncul di balik bayang-bayang. Langit pagi di lembah Baliem tampak seperti lukisan. Awan putih mengambang rendah, memeluk pucuk-pucuk gunung yang menjulang. Sementara cahaya matahari menembus perlahan di sela pepohonan. Udara segar menyusup ke setiap sudut desa, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang baru tersiram embun. Ardi Prasetya berdiri di teras rumah dinasnya, menyeruput kopi hitam yang baru saja dibuat oleh Mama Rina, tetangga yang selalu ramah. Pria berusia 29 tahun itu baru 2 minggu pindah ke Wamena untuk bekerja sebagai jurnalis investigasi. Baginya, Papua adalah dunia baru, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, tapi penuh cerita yang menunggu untuk diungkap. Pagi-pagi sudah melamun, Dik Ardi, suara Mama Rina memecah lamunan. Perempuan paruh baya itu tersenyum sambil menaruh sepiring singkong rebus di meja. Ah, bukan melamun, Mah. Lagi menikmati pemandangan. Rasanya seperti berada di tempat yang benar, jawab Ardi sambil tertawa kecil. Di kejauhan, ia melihat anak-anak desa berlari-lari di jalan tanah, membawa bola plastik yang warnanya sudah pudar. Tawa mereka menggema, berpadu dengan suara burung-burung cendrawasih yang berterbangan di antara pepohonan. Sesekali, kuda milik warga lewat di depan rumah, membawa hasil panen sayuran ke pasar. Hari-hari pertama Ardi di Papua penuh kehangatan. Warga menyambutnya dengan terbuka. Dan ia mulai akrab dengan beberapa tokoh kampung, termasuk Pak Lukas, kepala desa yang dikenal bijaksana dan sering bercerita tentang sejarah tanah ini. Setiap sore, Ardi biasanya duduk di balai bambu bersama warga, mendengar lagu-lagu daerah sambil memandangi matahari terbenam di balik gunung. Di benaknya, Ardi membayangkan pekerjaannya di sini akan penuh kisah tentang budaya, alam, dan kehidupan masyarakat yang damai. Ia belum tahu bahwa di balik tenangnya lembah ini, ada arus tak terlihat yang pelan-pelan bergerak, menunggu saatnya muncul ke permukaan. Hari itu, semuanya masih baik-baik saja, atau setidaknya, itulah yang Ardi pikirkan. Beberapa hari setelah kedatangannya, Ardi mulai terbiasa dengan ritme hidup di Wamena. Pagi selalu dimulai dengan aroma kopi dan senyum ramah tetangga. Siang diisi dengan perjalanan singkat ke pasar tradisional. Dan sore dihabiskan berbincang dengan warga di balai bambu. Suatu sore, Ardi berjalan pulang dari pasar bersama Beni, seorang pemuda desa yang energik dan suka bercerita. Jalan setapak yang mereka lalui membelah ladang-ladang ubi dan jagung. Angin bertiup lembut, membawa aroma kayu bakar dari dapur-dapur rumah. Dik Ardi, hati-hati kalau jalan ke arah utara, kata Beni tiba-tiba. Suaranya merendah. Kenapa? Ada hewan buas, tanya Ardi sambil tersenyum. Beni tersenyum tipis, tapi matanya tak ikut tersenyum. Bukan, cuma katanya, ada tempat yang tidak semua orang boleh datangi. Ardi tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Ia menganggapnya sekadar cerita rakyat atau mitos lokal. Sama seperti kisah-kisah yang pernah ia dengar di daerah lain. Tapi saat ia mengucapkan terima kasih dan berpisah dengan Beni di persimpangan, rasa penasaran mulai mengendap di pikirannya. Malamnya, di rumah, Ardi duduk di meja kerja kecil sambil menata catatan liputannya. Di luar jendela, suara jangkrik bercampur dengan desir angin pegunungan. Namun, ada satu hal yang membuatnya terhenti menulis. Dari kejauhan, ia melihat lampu berkedip-kedip di arah utara, seperti senter yang bergerak perlahan menembus hutan gelap.
pencari madu hutan, mungkin, gumamnya untuk menenangkan diri. Tapi entah kenapa, bagian terdalam dari hatinya merasa bahwa kilatan cahaya itu adalah tanda sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang, cepat atau lambat, akan menyeretnya masuk. Untuk saat ini, Ardi memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia mematikan lampu meja, menarik selimut, dan mencoba tidur. Meski pikirannya masih berputar, memikirkan kata-kata Benny sore tadi, tempat yang tidak semua orang boleh datangi. Pagi itu, Ardi mendapat tugas liputan dari redaksi, mewawancarai kelompok petani kopi di desa sebelah. Perjalanannya harus melewati jalan tanah yang membelah hutan. Udara terasa lebih lembab dari biasanya, dan sinar matahari hanya sesekali menembus lebatnya dedaunan. Saat berhenti di tepi sungai kecil untuk beristirahat, Ardi iseng mengeluarkan kamera dan mengambil beberapa foto panorama. Ia menzoom ke arah bukit yang menjulang di kejauhan. Namun, ketika melihat hasil fotonya di layar kamera, alisnya terangkat. Ada garis-garis rapi seperti petakan ladang di tengah hutan lebat. Padahal sepengetahuannya, wilayah itu tidak pernah dibuka warga. Ia mencoba memperbesar gambar. Terlihat beberapa gubuk kecil dan jejak jalur tanah yang menuju ke ladang tersebut. Aneh, pikirnya. Lokasinya berada di arah utara arah yang pernah diperingatkan Benny. Sesampainya di desa petani kopi, Ardi menunjukkan fotonya kepada Pak Yosep, seorang petani senior. Wajah Pak Yosep berubah seketika. "Mas, hapus saja foto itu," katanya pelan. "Kenapa, Pak? Ada yang salah?" tanya Ardi. Pak Yosep menatapnya lama sebelum menjawab. "Ada hal-hal di hutan yang lebih baik tidak dicampuri. Demi keselamatanmu." Sepulang liputan, rasa penasaran Ardi malah semakin besar. Malamnya, ia mencoba mencari lokasi itu di peta satelit menggunakan laptop. Betul saja, titik di foto itu menunjukkan area yang sama sekali tidak tercatat sebagai lahan resmi. Lebih aneh lagi, jalur yang menuju ke sana tampak seperti baru dibuat, menyambung ke sebuah kampung yang namanya tidak pernah ia dengar sebelumnya. Sebelum ia sempat menyimpan gambar peta itu, tiba-tiba laptopnya mati. Padahal, baterainya masih penuh. Ardi menggur niat, mencoba menyalakannya lagi, tapi layar hanya menampilkan warna hitam. Di luar rama, suara langkah kaki terdengar samar, lalu menghilang begitu saja. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak tiba di Papua, Ardi merasa tenang yang ia nikmati mulai retak. Ada sesuatu di utara yang ingin tetap tersembunyi, dan kini, ia sudah melihat secuil rahasianya. Keesokan paginya, langit Wamena tertutup awan kelabu. Hujan rintik-rintik membasahi atap rumah dinas Ardi, membuat suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Ia duduk di meja makan, sambil memikirkan kembali foto dan peta yang dilihatnya semalam. Suara ketukan pelan di pintu mengalihkan perhatiannya. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah amplop coklat yang tergeletak di lantai. Tidak tertulis alamat pengirim. Dengan hati-hati, Ardi membukanya. Isinya hanya selembar kertas bertuliskan, "Berhenti mencari. Ada hal yang tidak perlu kau tahu." Tulisan tangan itu rapi, tapi dingin. Ardi memandang sekeliling, mencoba mencari siapa yang menaruhnya. Jalanan di depan rumah sepi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah tetesan air dari talang. Perasaan tak nyaman mulai tumbuh. Ia teringat langkah kaki samar di luar rumahnya semalam. Mungkinkah itu orang yang sama? Sor harinya, Ardi memutuskan untuk pergi ke balai desa, berharap bisa bertemu Pak Lukas. Namun, kepala desa itu tampak berbeda. Kali ini lebih pendiam, tatapannya seperti menyimpan banyak hal. Saat Ardi mencoba menyinggung soal ladang di hutan, Pak Lukas hanya menjawab singkat. "Hutan itu milik alam, bukan untuk kita urusi. Ada pihak yang menjaganya." Kata-kata itu terasa seperti peringatan halus, tapi bukannya mengurungkan niat, justru membuat rasa penasaran Ardi semakin kuat. Ia merasa sedang berdiri di tepi sebuah pintu besar. Dan di baliknya, ada kebenaran yang bisa mengubah banyak hal. Malamnya, ia duduk di teras sambil memandangi arah utara. Hujan sudah reda, tapi langit masih gelap. Sekilas ia kembali melihat cahaya bergerak di kejauhan, kali ini lebih banyak dan lebih teratur. Seperti iring-iringan yang menuju satu titik. Ardi menarik napas panjang. Ia tahu, jika melangkah lebih jauh, ia tidak akan bisa mundur lagi. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti jalan setapak menuju pasar. Ardi berjalan cepat dengan ransel di punggung, membawa kamera dan buku catatannya. Di kepalanya hanya ada satu tekad, menemukan kebenaran tentang ladang misterius di utara. Apapun risikonya.
Sejak menerima surat peringatan, ia tidak lagi melihat rahasia itu sebagai sekadar rasa penasaran, melainkan sebuah misi jurnalistik. Jika benar ada aktivitas ilegal di sana, ia ingin mengungkapnya demi kebaikan banyak orang. Untuk memulai, Ardi mendatangi Benny, pemuda desa yang pernah memberi peringatan samar. Awalnya Benny enggan bicara, tetapi setelah Ardi berjanji tidak akan menyebut namanya, ia akhirnya membuka sedikit informasi. Ladang itu bukan ladang biasa, Mas. Ada orang-orang dari luar kampung yang menjaganya. Mereka tidak suka orang asing mendekat. Katanya, dari situlah mereka dapat uang. Uang? Untuk apa? Tanya Ardi. Benny hanya menggeleng, seolah takut menjawab. Bermodal keterangan itu, Ardi mencoba menyusuri jalur kecil di pinggir hutan. Semakin jauh ia melangkah, semakin jarang ia melihat jejak warga. Pohon-pohon raksasa berdiri rapat, menutupi cahaya matahari. Burung-burung pun tampak enggan berkicau di wilayah ini. Beberapa jam berjalan, ia menemukan bekas ban kendaraan di tanah aneh. Karena tidak ada jalan resmi menuju sini, ia memotret jejak itu, lalu mencatat koordinatnya. Namun, rintangan pertama langsung muncul. Baterai kameranya cepat habis, meski baru diisi penuh. Sinyal ponsel pun menghilang, membuatnya terputus dari dunia luar. Ardi memutuskan untuk tidak memaksakan diri hari itu. Ia kembali ke kampung, tetapi di tengah perjalanan, ia merasa seperti sedang diikuti. Sesekali terdengar bunyi ranting patah, tapi setiap ia menoleh, tak ada siapapun. Sesampainya di rumah, ia memeriksa kembali foto jejak ban itu. Entah kenapa, rasa takut dan semangat bercampur jadi satu. Ia sadar, ini baru awal perjalanan, dan rintangan berikutnya pasti akan lebih besar. Namun satu hal sudah jelas di hatinya. Ia tidak akan berhenti sampai misteri ini terungkap. Beberapa hari setelah menemukan jejak ban di hutan, Ardi kembali mencoba menggali informasi. Kali ini, ia memilih jalur berbeda, bukan melalui warga, tetapi lewat arsip dan dokumen resmi. Di kantor kecamatan, ia meminta izin untuk melihat peta tata guna lahan. Pegawai yang melayaninya tampak ragu, tapi akhirnya menyerahkan sebuah map besar berisi lembaran peta detail. Ardi menelusuri setiap garis dan simbol, hingga matanya berhenti di satu titik kosong, wilayah yang tidak memiliki keterangan apapun. Persis di arah utara. Apa ini memang kosong? Tanya Ardi, sambil menunjuk. Pegawai itu melirik, lalu menutup map dengan cepat. Itu wilayah khusus, tidak masuk dalam data publik. Wilayah khusus, maksudnya, pegawai itu hanya menggeleng. Maaf Mas, saya tidak bisa menjelaskan. Jawaban itu justru memperkuat dugaan Ardi. Ia keluar dari kantor kecamatan dengan langkah cepat, merasakan tekadnya makin menguat. Malamnya, ia menuliskan rencana di buku catatannya. Mencari tahu jalur masuk ke wilayah utara, mengidentifikasi siapa saja yang keluar masuk area tersebut, mengumpulkan bukti foto dan koordinat GPS. Namun, rencana itu langsung diuji. Saat ia hendak memotret ulang peta yang tadi dilihat, ia menemukan bahwa buku catatannya sudah terbuka di halaman kosong. Seperti ada orang yang baru saja membacanya. Pintu rumahnya memang terkunci, tapi jendela dapur terbuka sedikit. Hari berikutnya, ketika mencoba mendekati jalur yang dipenuhi kabut di tepi hutan, ia dihentikan oleh dua orang tak dikenal. Wajah mereka tertutup topi lebar, dan nada bicara mereka datar. Mas, hutan ini tidak untuk diliput. Banyak binatang berbahaya. Pulang saja. Ardi hanya mengangguk, pura-pura mengerti, lalu berbalik arah. Namun di dalam hati, ia tahu, ini bukan soal binatang. Ada pintu besar yang dijaga rapat-rapat di utara. Dan setiap langkah mendekatinya, membuat bayangan bahaya semakin terasa. Langit wamena sore itu tampak berat, seakan menyimpan hujan yang tak kunjung turun. Ardi duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop yang penuh folder, hasil liputan. Beberapa hari terakhir ia berusaha memotret aktivitas di jalur utara dari kejauhan, mencatat pergerakan kendaraan, dan memetakan jalur distribusi. Namun pagi ini, ketika ia menyalakan laptop, semua file foto dan catatan digitalnya hilang. Folder yang semula penuh kini kosong. Ia memeriksa drive cadangan hasilnya sama. Hatinya berdebar. Ini bukan kerusakan biasa, ini seperti ada yang sengaja menghapusnya. Tak mau menyerah, Ardi mencoba menghubungi 3 narasumber yang sebelumnya memberinya petunjuk. 1 tak menjawab, 1 nomor tidak aktif dan 1 lagi. Benny tiba-tiba menghindar, bahkan menolak bertemu. Di tengah kebuntuan itu, Ardi mendapat pesan singkat di ponselnya. Berhenti. Ini peringatan terakhir. Tidak ada nama, hanya nomor tak dikenal. Pesan itu diikuti sebuah foto gambar rumahnya yang diambil dari jarak dekat malam hari,
Ardi memejamkan mata, menarik napas panjang. Semua jalur yang ia coba seakan tertutup. Bukti-bukti hilang, sumber informasi menghilang, dan kini ia tahu ada mata yang terus mengawasinya. Malam itu, ia duduk di teras, memandangi gelapnya arah utara. Untuk pertama kalinya, ia ragu, apakah ia harus menghentikan semua ini demi keselamatan diri, atau tetap maju? Meski kemungkinan gagal semakin besar, jawaban itu belum jelas. Yang pasti, semua usaha yang ia bangun selama ini terasa runtuh, menyisakan satu kemungkinan terakhir yang paling sulit. Ikut dalam operasi resmi aparat, agar bisa sampai ke pusat misteri itu. Hujan deras turun sejak pagi, membasahi seluruh kampung. Ardi duduk di pojok warung kopi kecil, memandangi jalanan yang sepi. Pikirannya masih berkecamuk sejak semalam. Semua usahanya buntu, dan ia tahu satu-satunya jalan tersisa adalah ikut operasi resmi yang kabarnya akan dilakukan aparat. Namun itu berarti ia harus masuk ke wilayah yang selama ini dijaga ketat dan penuh. Misteri sesuatu yang bahkan warga setempat pun enggan dekati. Tengah hari, ponselnya bergetar. Pesan dari nomor tak dikenal masuk. Jika ingin tahu yang sebenarnya, datanglah ke pos perbatasan jam 5 sore. Jangan bawa siapapun. Ardi menatap layar ponsel lama sekali. Ia tidak tahu siapa pengirimnya. Bisa saja, ini jebakan juga satu-satunya pintu menuju kebenaran. Menjelang sore, ia memutuskan untuk datang. Langit mulai cerah. Tapi jalan setapak menuju pos masih licin. Sesampainya di sana, ia disambut oleh seorang pria berseragam resmi. Memperkenalkan diri sebagai Kapten Raditya. "Aku tahu apa yang sedang kamu cari, Ardi," kata Kapten Raditya tanpa basa-basi. "Besok kami akan melakukan operasi penangkapan seorang tokoh penting. Kami juga menemukan indikasi ladang besar di utara yang jadi sumber dana mereka. Dan Anda ingin saya ikut?" tanya Ardi, agak terkejut. Kapten Raditya mengangguk, "Tapi dengan satu syarat. Semua yang kamu lihat, kamu rekam, tapi jangan ganggu jalannya operasi." "Setuju." Ardi terdiam. Ia tahu ini bisa jadi liputan terbesar dalam hidupnya, atau malah membuatnya tak pernah kembali. Tapi di hatinya, pilihan itu sudah bulat. "Setuju," jawabnya mantap. Malam itu, ia pulang dengan ransel yang sudah disiapkan. Kamera, buku catatan, baterai cadangan, dan sedikit perbekalan. Besok, ia akan melangkah ke jantung rahasia utara. Tidak ada jalan kembali. Subuh di Wamena masih diselimuti kabut ketika Ardi tiba di pos perbatasan. Udara dingin membuat napasnya berembun. Tapi detak jantungnya jauh lebih kencang daripada dinginnya udara. Di depannya, Kapten Raditya dan tim sudah bersiap dengan perlengkapan. "Ardi, kamu ikut di barisan tengah. Fokus rekam semua yang penting, jangan pisah dari kelompok," pesan Kapten Raditya. Rombongan bergerak menembus jalan tanah yang makin lama makin menyempit. Pohon-pohon raksasa mengapit dari kiri dan kanan, membuat cahaya matahari hanya turun setitik demi setitik. Suara langkah sepatu dan hembusan napas menjadi satu-satunya irama perjalanan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di titik yang selama ini hanya jadi tanda tanya di peta. Sebuah bukit kecil dengan jalur menurun menuju lembah tersembunyi. Dari atas, Ardi melihat hamparan hijau yang tertata rapi seperti sawah. Namun, bukan padi yang tumbuh daun-daun lebar berwarna hijau pekat, memenuhi lahan sejauh mata memandang. "Ini, ladang itu," bisik Ardi pada dirinya sendiri. Kamera di tangannya bergetar saat merekam pemandangan tersebut. Kapten Raditya memberi isyarat untuk melanjutkan perjalanan. Mereka mendekati area pinggiran ladang, dan Ardi mulai melihat gubuk-gubuk kayu, beberapa alat pengering, dan tumpukan karung besar yang tersusun rapi. Bau menyengat yang asing baginya memenuhi udara. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih banyak, salah satu anggota tim menerima pesan di radio. Kapten Raditya menoleh ke arah Ardi. "Kita lanjut ke titik berikutnya. Target utama ada di sana." Perjalanan membawa mereka ke sebuah bangunan sederhana di tepi hutan. Dari jarak sekitar 100 meter, Ardi bisa melihat beberapa orang duduk di depan bangunan itu. Di tengah mereka, duduk seorang pria dengan sorot mata tajam, dan postur tenang. Ardi mengenal wajah itu dari foto-foto berita. Eugenius Kegoya, hatinya berdegup lebih cepat. Ia sadar, momen yang ia lihat sekarang adalah inti dari semua pencariannya. Udara di tepi hutan terasa lebih tegang dari biasanya. Rombongan berhenti di titik aman, hanya berjarak puluhan meter dari bangunan sederhana tempat Eugenius Kegoya berada. Cahaya pagi mulai menembus celah pepohonan, membuat bayangan panjang di tanah lembab.
Kapten Raditya memberi isyarat tangan kepada tim. Gerakan mereka terukur dan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada kegaduhan, semuanya berlangsung senyap, seperti langkah angin yang tak meninggalkan jejak. Ardi berdiri di barisan belakang. Kamera siap di tangan. Ia merekam setiap momen. Tim yang mendekat, Egyanus yang tersadar, lalu dialog singkat yang terdengar tenang, namun penuh makna. Semua berlangsung tanpa keributan. Hanya tatapan-tatapan yang saling mengunci. Tak lama kemudian, Egyanus berdiri dan mengikuti arahan tim tanpa perlawanan. Kapten Raditya menatap Ardi, seolah berkata, "Ini yang kamu cari." Setelah itu, mereka bergerak kembali ke ladang ganja yang ditemukan pagi tadi. Ardi memotret setiap sudut. Petakan rapi tanaman, gubuk-gubuk penyimpanan, dan karung-karung yang siap diangkut. Meski ia bukan ahli, ia tahu jumlahnya tidak sedikit. Matahari mulai naik, kabut perlahan menghilang, memperlihatkan hamparan hijau yang selama ini tersembunyi dari pandangan dunia luar. Dalam hati, Ardi merasa lega bukan hanya karena misterinya terjawab, tapi juga karena semuanya berakhir tanpa kejadian buruk. Perjalanan pulang ke pos terasa lebih ringan. Di sepanjang jalan, Ardi terus menatap layar kameranya, memastikan semua rekaman aman. Ia tahu, apa yang ia bawa bukan sekadar gambar, melainkan bukti yang akan membuka mata banyak orang. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak memulai perjalanannya, Ardi merasa bebannya terangkat. Beberapa minggu setelah operasi selesai, Ardi duduk di depan komputernya di sebuah ruang sederhana di Wamena. Ia menatap layar, menyusun ulang rekaman dan catatan yang selama ini ia kumpulkan. Kisah tentang penangkapan Egyanus Kogoya dan penemuan ladang ganja itu bukan sekadar berita biasa. Bagi Ardi, ini adalah perjalanan panjang tentang keberanian, ketekunan, dan harapan. Ia teringat bagaimana awalnya semua berjalan dengan tenang dan damai, lalu bergeser menjadi tantangan berat yang hampir membuatnya menyerah. Namun, dengan tekad yang kuat, Ardi berhasil menembus batas ketakutan dan rintangan demi mengungkap kebenaran. Dari perjalanan itu, Ardi belajar bahwa setiap perubahan dimulai dari langkah kecil yang berani, bahwa kadang kebenaran tersembunyi di balik bayang-bayang yang sulit dijangkau, dan yang terpenting, bahwa kerjasama antara masyarakat, aparat, dan wartawan bisa membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Papua memang pernah bergetar oleh kisah gelap. Namun kini ada cahaya baru yang mulai menyinari. Bukan hanya dari keberhasilan operasi, tapi dari semangat untuk terus menjaga tanah ini tetap aman dan damai. Ardi menghela napas lega. Ia tahu, perjalanan ini bukan akhir. Masih banyak cerita yang menunggu untuk diceritakan. Tapi hari ini, ia bersyukur telah menjadi bagian dari perubahan itu. Dan ia yakin, Papua akan terus maju dengan keberanian dan harapan yang tak pernah padam.